Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam channel YouTube saya yang pada video kali ini kembali melanjutkan pembahasan tentang ilmu tafsir. Adapun pembahasan kita pada video kali ini adalah penafsiran Al-Quran dengan kaedah bahasa Arab. Tapi sebelumnya di dalam video yang lalu kita juga telah mengangkat pembahasan tentang penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Di dalam pembahasan itu saya telah menjelaskan apa itu pengertian tabi'in, siapa tokoh-tokoh tabi'in yang paling sering disebut namanya di dalam sejarah, yaitunya Uwais Al-Qarni, Sa'id bin Musayyab, Ali bin Al Ali bin Hasan Zainal Abidin, Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Kemudian juga kita telah membahas juga tentang kelebihan tabi'in, kenapa penafsiran mereka digunakan, dikutip, kemudian juga kekurangan tafsir tabi'in, dan juga kita telah membahas tentang persoalan seputar penafsiran tabi'in dan sumber-sumber tafsir periode tabi'in, dan terakhir adalah tokoh mufassir yang terkenal di kalangan tabi'in, sambil saya juga mengutip contoh penafsiran tabi'in. Maka pada video kali ini ya, saya akan melanjutkannya dengan pembahasan penafsiran Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Satu hal yang menjadi pembeda dari pembahasan ini, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana di dalam pembahasan tafsir Al-Quran dengan Quran, dengan hadis, dengan sunnah, dengan perkataan sahabat dan tabi'in, itu kita cuma mengutip penjelasan dari sumber itu saja. Tidak ada usaha kita untuk menambah atau menguranginya. Bulat-bulat kita kutip dan kita sampaikan atau kita tuliskan di dalam tafsir kita. Sedangkan di dalam ini, di dalam kaidah tafsir Quran dengan kaidah bahasa Arab, kita lebih dituntut untuk mengolah sendiri penafsirannya sesuai dengan keilmuan atau kaidah bahasa Arab yang sudah ada. Jadi kita harus mengolah sendiri itu penafsirannya sesuai dengan kaidah. Nah, itu pentingnya. Jadi perbedaannya adalah di sini kita dituntut untuk membuat sendiri penafsirannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian kita jelaskan penafsirannya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kita cuma mengutip saja dan menyampaikannya di dalam penafsiran, kalau di sini dalam pembahasan kaidah ini tafsir Quran dengan kaidah bahasa Arab, kita dituntut untuk mengolah sendiri penafsirannya, tapi dengan teori atau kaidahnya, yaitu kaidah bahasa Arab. Maka pada pembahasan ini kita mulai dengan uh, apa di antara keutamaan bahasa Arab. Ya, salah satu kemujizatan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki keindahan dan gaya bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya, yaitunya bahwasanya bahasa Arab itu memiliki berbagai macam sastra atau keindahannya, di antaranya balawahnya, fasahahnya, uslubnya, dan rangkaian kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 103, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Artinya apa? Menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan betul-betul dengan kaedah bahasa Arab yang benar. Kalau seandainya ada kaedah bahasa Arab yang bertentangan dengan kaedah Al-Quran, maka tentu yang kita salahkan adalah kaedah bahasa Arabnya. Karena kaedah bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Nah, itu ya, itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Kalau ada yang bertentangan kaidah bahasa Arab dengan Al-Quran, maka yang disalahkan atau yang dibenarkan itu adalah Al-Quran. Yang disalahkan bahasa Arabnya, kaidah bahasa Arabnya. Karena kaidah bahasa Arab itu diambil dari kaidah Al-Quran. Barangkali kaidah bahasa Arab itu yang belum sampai pembahasannya kepada itu. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ya, karena Al-Quran itu adalah
firman Allah yang sempurna, tidak ada cacat di sana. Kemudian menurut Imam As-Suyuti, nah ini beliau ini tokoh tafsir nih ya, mengarang kitab tafsir juga. Beliau mengatakan ada 15 macam ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufassir untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, dia harus mempelajari ini dulu ya, yaitunya ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ini ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah, ilmu qiraah, ilmu usul adin, ilmu usul fikih, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasih wal mansukh, dan ilmu hadis dan mauhibah. Nah, jadi mungkin ini tidak kita jelaskan dalam video ini. Ya, silakan saja dibahas masing-masing di rumah. Tapi kita fokus saja dulu kepada kaidah bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Karena memang ini yang akan kita angkat pembahasannya pada video kali ini. Apa saja di antara kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita gunakan dalam menafsirkan Al-Quran? Ada sekitar 6 kaidahnya yang perlu kita kuasai ya. Kalau kita ingin menggunakan kaidah bahasa Arab untuk menafsirkan Al-Quran, maka ada 6 kaidah yang harus kita kuasai di dalam ilmu bahasa Arab. Yang pertama adalah kaidah yang disebut dengan siyak al-makani, konteks yang berhubungan dengan tempat. Siyak al-makani atau konteks yang berhubungan dengan tempat. Maksudnya apa, Ustaz? Konteks tempat dan posisi suatu ayat dalam satu surah sangat menentukan apa maksud makna satu lafaz, memandang apa ayat sebelumnya dan apa pula ayat setelahnya. Termasuk juga konteks tempat ini posisi kalimat dalam ayat. Suatu lafaz tidak bisa dipahami dengan tepat jika terpisah dari kalimat di mana ia disebutkan. Contohnya seperti ini ya. Kata fajtanibu yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 90. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seperti ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maka kata-kata fajtanibuhu, jauhilah perbuatan berjudi, minuman keras dan sebagainya itu ketika diperhatikan kata-kata fajtanibu itu di berbagai tempat, maka kata itu selalu digandingkan dengan kata-kata syirik. Ya, setelah kata fajtanibu terus ada kata-kata syirik. Maka apa yang semakna dengannya? Dapat diambil kesimpulan bahwasanya penggandengan ini menunjukkan makna jauhilah ini bukan sekedar himbauan untuk tidak mendekat, tetapi menunjukkan keharaman yang sangat tegas. Artinya apa? Kata fajtanibu itu adalah larangan. Jauhilah. Secara bahasa artinya jauhilah. Tetapi maksudnya di dalam ilmu fikih atau ilmu hukum, maka itu menunjukkan larangan yang sangat tegas. Kalau kita melakukannya berarti kita melakukan dosa yang besar. Nah, maka larangan tentang minuman keras, berjudi, menyembah berkurban untuk berhala, mengundi nasib itu kalau kita kerjakan dosanya sangat besar. Kenapa? Karena larangannya menggunakan kata fajtanibuh, dan biasanya kata fajtanibuh itu selalu digandengkan dengan kata syirik yang menunjukkan bagaimana keharamannya yang sangat-sangat besar. Nah, jadi seolah-olah sama artinya dengan larangan berjudi, larangan minuman keras itu sama besarnya dengan larangan melakukan syirik. Nah, itu maksudnya. Jadi kita melihat dengan konteks di mana kata-kata itu diturunkan dalam ayat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus dalam kaidah ini kita harus banyak-banyak membahas kata-katanya di dalam ayat-ayat yang lain. Di mana saja kata fajtanibu itu disebutkan. Baru kita bandingkan dengan masing-masing maknanya, baru kita simpulkan. Oh, ternyata fajtanibu larangan yang menunjukkan larangan yang sangat besar dan kuat. Ya, besar sekali kalau kita lakukan dosanya gitu. Besar sekali dosanya kalau kita lakukan itu. Kemudian di antara kaidah bahasa Arab yang kedua yang kita gunakan dalam menafsirkan itu namanya siyak al-zamani. Konteks zaman atau waktu. Yaitu konteks ayat di antara ayat lainnya sesuai dengan urutan turunnya. Ya, bagaimana urutan turunnya ya. Nah, ini harus kita perhatikan juga ini. Karena kalau tidak kita perhatikan urutan turunnya ini, bisa jadi salah kita nanti pembahasannya, memahaminya. Contohnya seperti ini, yang bisa jadi kemungkinan salah. Misalnya
Contohnya dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma ubarri'u nafsi." Ya. Dan aku tidak membebaskan diriku. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan dalam ayat ini adalah siapa yang mengatakan kata ini? Nah, ini kalau kita salah mengatakan antara Yusuf dengan Zulaikha, ini kita akan bisa jadi fatal menafsirkannya. Maksudnya seperti ini ya. Yang mengatakan perkataan ini apakah Nabi Yusuf atau Zulaikha? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dulu. Karena nanti imbasnya apa? Perkataan tersebut merupakan perkataan Zulaikha. Nah, ternyata perkataan itu adalah perkataan Zulaikha. Kenapa? Karena kalau kita katakan itu perkataan Nabi Yusuf, seolah-olah kita mengatakan Nabi Yusuf itu tidak bisa menahan nafsunya. Padahal beliau seorang nabi. Bagaimana seorang nabi tidak bisa menahan nafsunya? Maka ternyata ini bukan perkataan Nabi Yusuf, tapi perkataan dari Zulaikha. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita tahu dari istilah yang disebut dengan kaidah siyak al-zamani. Konteks urutan turunnya ayat. Maka dari ayat ini kita bisa menyimpulkan ini adalah perkataan dari Zulaikha, bukan dari perkataan Nabi Yusuf. Ya, merupakan perkataan Zulaikha, bukan perkataan Yusuf, karena siyak menunjukkan. Nah, ini siaknya itu artinya apa? Artinya konteks itu konteks urutan waktunya menunjukkan perkataan Yusuf sudah berakhir. Nah, ini perlu kita ketahui. Perkataan dari Nabi Yusuf di dalam ayat-ayat sebelumnya sudah habis. Dan perkataan setelahnya itu adalah perkataan Zulaikha. Dan Zulaikha mulai berbicara setelahnya di hadapan raja. Artinya apa di sini? Ini bukan daripada perkataan Nabi Yusuf karena urutan waktunya Nabi Yusuf sudah selesai berbicara di dalam urutan waktunya di ayat tersebut. Dan tinggal lagi giliran daripada Zulaikha untuk menyampaikan argumennya. Dan itulah yang di dalam ayat yang 53 ini adalah perkataan dari Zulaikha. Nah, jadi ketika kita memahami kaidah siyak al-zamani, konteks zaman dan waktu, maka kita simpulkan bahwasanya ternyata Nabi Yusuf itu seorang yang maksum, yang dijaga Allah daripada dosa. Jadi tidak mungkin Nabi Yusuf mengikuti hawa nafsunya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami kalau kita memahami konteks waktu dan zaman di dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, konteks tematik atau siyak al-maudu'i dengan memperhatikan kesamaan tema yang diangkat oleh ayat. Nah, sebagai contoh kata fajtanibu yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 90 itu kalau kita lihat jika diperhatikan tempat-tempat dalam Al-Qur'an di mana kata ijtinab selalu dengan kata syirik dan apa yang semakna dengannya. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya penggandengan ini menunjukkan makna jauhilah atau keharaman yang sangat tegas gitu ya. Pengharaman yang sangat tegas. Karena selalu kata fajtanibu itu digandengkan dengan syirik. Seolah-olah larangan yang menggunakan kata fajtanibu itu larangan yang besar seperti besarnya larangan melakukan syirik. Oke, yang keempat. Kaidah yang disebut dengan siyak al-maqasidi, yaitu konteks tujuan yang ingin disampaikan ayat dalam hubungannya dengan maksud syariah atau visi umum Al-Quran terhadap satu permasalahan yang ingin dicari jalan keluarnya. Ya, maksudnya apa gitu ya? Contohnya seperti ini dalam surat Dukhan ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Ayat ini bukan pujian, melainkan ejekan. Ya, yang perkasa maksudnya yang ditindas. Yang mulia maksudnya adalah yang hina. Nah, ini perlu kita lihat juga konteks ayat ini berkenaan dengan orang yang ingkar atau orang kafir. Kata-kata Al-Aziz Al-Karim itu bukan pujian tapi hinaan. Aziz artinya adalah nanti orang yang akan ditindas. Karim artinya nanti orang yang dihinakan nanti. Konteks sejarah. Nah, ini juga kita lihat juga di sini. Yaitu dengan melihat konteks kejadian sejarah masa lampau yang telah diceritakan di dalam Al-Quran saat diturunkan ayat ini. Artinya bagaimana konteks atau penggunaannya di dalam sejarah sebelumnya gitu. Contohnya kata la mastumun nisa di dalam surah Al-Maidah ayat 6.
aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Kata lamastumun nisa meskipun secara bahasa artinya adalah menyentuh perempuan, tetapi dalam sejarah sebagian kebiasaan orang Arab di zaman Nabi, kata lamastumun nisa itu bukan artinya menyentuh perempuan, tapi dimaksudkan untuk ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, maka itulah yang dimaksud dengan lamastumun nisa. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, menyentuh istri yang sah tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu ketika dia melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi itu ya. Kemudian konteks kebahasaan, siyak lughawi, yaitu mengkaji nas Al-Quran dalam konteks hubungan antara lafaz dalam satu kalimat dan huruf yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lainnya, dan dampak yang ditimbulkan terhadap makna yang lahir baik secara keseluruhan kulli maupun secara parsial atau juz'i. Maksudnya seperti ini ya. Bagaimana kita bisa mengetahui maksud bahasanya itu dari ya penggunaan istilah bahasa nahu atau nahu sorof ya. Sebenarnya seperti ini ya dalam surat Yusuf ayat 24. Kata hamma di dalam surat Yusuf ayat 24 itu yang berbunyi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Walaupun kata hamma artinya bermaksud artinya apa namanya, punya rasa ingin gitu ya, atau punya hasrat, dan kata ini digunakan untuk Zulaikha dan Yusuf. Namun ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf punya hasrat keinginan yang buruk terhadap wanita itu atau Zulaikha. Akan tetapi godaan itu demikian besarnya sehingga diandai kata dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, tentu dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa memahami kata hama tidak boleh hanya terfokus pada kata tersebut secara sendirian, namun juga memperhatikan kalimat setelahnya, di mana disebutkan kata laula, menunjukkan bahwa keinginan untuk berzina tidak ada pada Nabi Yusuf. Artinya di sini kita lihat bagaimana biasanya menggunakan kata laula ini bukan makna yang pasti terjadi, tapi perandaian gitu. Nah, itu maksudnya dalam konteks siyak logawi. Dia orang berandai-andai gitu ya. Berandai-andai orang ketika apa namanya, menggunakan kata hamma ini. Jadi Nabi Yusuf itu bukan punya betul-betul hasrat, dia bukan bernafsu juga kepada Zulaikha, tapi seandainya gitu ya. Nah, seandainya Nabi Yusuf itu tidak punya iman, pastilah Nabi Yusuf punya hasrat. Tapi kan kenyataannya Nabi Yusuf kan punya iman. Maka otomatis Nabi Yusuf tidak punya hasrat. Nah, itu saja kaedahnya gitu ya. Nah, itulah kira-kira yang kita bahas pada pertemuan video kali ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kaedah ilmu bahasa Arab itu penting kali kita untuk menguasainya sehingga kesalahan di dalam penafsiran Al-Quran itu bisa kita hindarkan. Seperti tadi ya, ketika kita membahas tentang ayat yang seolah-olah Nabi Yusuf itu punya nafsu, ternyata bukan itu maksudnya. Itu cuma perandaian-andaian saja. Ya kan? Perandaian yang memang tidak akan terjadi. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kayak siyak logawi, siyak bahasanya. Atau misalnya ketika misalnya seolah Nabi Yusuf itu mengikuti hawa nafsunya, wa ma ubarri'u nafsi. Ya, Nabi Yusuf membela diri karena telah telongsong berbuat nafsu kepada Zulaikha. Ternyata bukan itu maksudnya. Ternyata maksudnya itu bukan perkataan Nabi Yusuf, tapi itu perkataan dari Zulaikha. Kalau seandainya kita pahami itu perkataan Nabi Yusuf, maka kita bisa saja mengatakan Nabi Yusuf itu ya terkalahkan oleh nafsunya. Maka kenyataannya itu bukan perkataan Nabi Yusuf. Dari mana kita bisa mengetahui itu bukan perkataan Nabi Yusuf? Kita bisa mengetahuinya dari siyak apa namanya zamani, ya, mengetahui dari konteks waktu diturun urutan waktunya gitu. Nah, itu diantaranya ya. Jadi kalau memahami kaidah bahasa Arab ini kita pasti akan tidak salah dalam memahaminya dan kita tidak bisa tidak jadi suuzon dengan apa namanya
penjelasan dalam Al-Quran. Kalau kita punya ilmu bahasa Arabnya. Nah, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.